Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Nabahan dengan NIM 120300140140272. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan UML diagram. Di sini, saya akan mempresentasikan bagian use case diagram dan class diagram. Dalam pembuatan UML, use case diagram adalah komponen utama yang tidak boleh terlewatkan. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa use case diagram merupakan suatu yang penting dalam pembuatan UML. Sebenarnya apa sih use case diagram itu? Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dan sistemnya. Adapun fungsi dari use case diagram yaitu ada berguna memperlihatkan proses aktivitas secara turut dalam sistem, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses, kemudian sebagai jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat dari use case diagram yaitu ada menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Kemudian ada mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Kemudian, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem, sehingga tidak membingungkan. Dan kemudian yang terakhir ada memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Nah, pada use case diagram kelompok kami, yang merupakan use case diagram dari sistem perpustakaan, terdapat dua aktor, yaitu anggota dan admin. Nah, di sini anggota bisa melakukan registrasi, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan memperpanjang pinjamannya. Nah, di sini proses peminjaman buku akan melibatkan aktor yaitu admin. Begitu juga dengan mengembalikan buku dan memperpanjang pinjaman. Baik, selanjutnya adalah use case diagram. Class diagram. Dalam jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Nah, kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang disebut dengan oleh kelas. Dan fungsi utama dari kelas diagram adalah menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman. Dan selain itu juga terdapat beberapa fungsi lainnya, yaitu menunjukkan struktur statis pengklasifikasi dalam suatu sistem, kemudian memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML, dan yang terakhir ada dapat digunakan business analysis untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis. Nah, kelas diagram memberikan beberapa keunggulan bagi pemrograman, terutama dalam bisnis. Berikut adalah beberapa keunggulannya. Ya, yang pertama, mampu mengilustrasikan model data untuk sistem informasi, terlepas dari apakah model data tersebut rumit ataupun sederhana. Yang kedua, ada memberikan gambaran umum mengenai skema aplikasi dengan lebih baik. Yang ketiga, membantu membuat menyampaikan secara visual kebutuhan spesifik apapun dari suatu sistem dan menyebarkan informasi tersebut ke bisnis. Yang keempat, terdapat bagian terperinci yang menyoroti kode spesifik yang perlu diprogram dan diterapkan ke struktur yang sesuai. Dan terakhir adalah menyediakan deskripsi implementasi independen dari tipe yang digunakan dalam sistem untuk kemudian diteruskan di antara komponen-komponennya. Nah, jadi di sini kami memiliki 8 kelas, yaitu ada buku, ada anggota, admin, transaksi, denda, pendapatan, rak, dan kategori. Di kelas buku terdapat atribut, yaitu ID buku, UID buku, judul, pengarang, penerbit, ISBN, tahun, stok, rak, dan kategori. Kelas buku ini berhubungan dengan kelas anggota, dengan atribut, ID anggota, UID, nama, tanggal lahir, tanggal daftar,
tanggal berakhir, dan status aktif. Kemudian kelas anggota ini berhubungan dengan kelas admin. Kelas admin sendiri memiliki atribut ID admin, username, password, dan nama. Dan kelas admin akan berhubungan dengan kelas transaksi, di mana kelas transaksi ini memiliki atribut ID transaksi, ID buku, ID anggota, tanggal pinjaman, tanggal kembali, dan status kembali, telat per hari. Kemudian dari kelas transaksi ini berhubungan dengan kelas denda dan kelas rak, di mana kelas denda ini memiliki atribut ID denda dan nominal dari denda itu sendiri. Denda ini akan berhubungan dengan kelas pendapatan, di mana kelas pendapatan memiliki atribut ID pendapatan, ID transaksi, dan total pendapatan. Kita lanjut dari kelas transaksi menuju kelas rak, di mana kelas rak ini memiliki atribut ID rak dan nama rak, dan berhubungan dengan kelas kategori, di mana kelas kategori ini memiliki atribut ID kategori, nama kategori, dan akan berhubungan dengan kelas buku. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nopal. Di sini saya Adi Gunawan Dewantono dengan NIM 120 301 2014 0168. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses, berjalannya suatu sistem, dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram ini salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Yang pertama ada activity diagram peminjaman buku. Peminjam memilih buku. Setelah itu, buku dapat dipilih. Peminjam menyerahkan kartu anggota kepada petugas. Kemudian petugas menerima kartu anggota. Setelah itu, petugas menyerahkan buku kepada peminjam. Dan buku dapat diserahkan kepada peminjam. Peminjam dapat mendapatkan buku. Setelah peminjam mendapatkan buku, petugas mencatat data peminjaman. Data peminjaman tersebut disimpan di dalam database. Selanjutnya ada activity diagram pengembalian buku. Peminjam menyerahkan kartu anggota dan buku kepada petugas. Kemudian petugas menerima kartu anggota dan buku. Setelah itu petugas mencari data pengembalian. Data pengembalian ini disimpan di dalam database. Apabila peminjam ingin memperpanjang peminjaman, maka database dapat diupdate. Jika peminjam tidak ingin memperpanjang pinjaman, maka petugas dapat mengembalikan kartu anggota kepada peminjam. Setelah itu peminjam mendapatkan kartu anggota dari petugas tadi. Selanjutnya ada registrasi peminjaman. Registrasi peminjaman ini peminjam mengisi registrasi terlebih dahulu dengan mengisi biodata. Setelah mengisi biodata dengan lengkap, itu biodata tadi peminjam menyerahkan kepada petugas dan petugas menerima biodata yang sudah diisi tadi. Setelah itu petugas menyerahkan kartu anggota kepada peminjam dan peminjam menerima kartu anggota. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu, seperti yang tertera pada use case diagram. Nah, di sini ada sequence diagram registrasi.
ada peminjam dan registrasi. Peminjam mengisi biodata terlebih dahulu yang terdiri dari isi nama, isi alamat, isi nomor HP. Setelah melakukan registrasi dan mengisi nama, isi alamat, dan isi nomor HP, setelah itu peminjam dapat mendapatkan kartu anggota. Selanjutnya, ada pengembalian buku. Pengembalian buku ini terdiri dari peminjam dan data buku. Peminjam menyerahkan kartu anggota agar dapat memilih buku dan meminjam buku. Peminjam ketika sudah memilih buku, meminjam buku, dan juga dapat mendapatkan, setelah itu mendapatkan buku yang dari meminjam tadi. Peminjam juga dapat mengembalikan buku dan memperpanjang peminjaman. Setelah memperpanjang peminjaman, maka peminjam mendapatkan buku kembali. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ada deployment diagram. Deployment diagram ini salah satu model diagram dalam UML. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat guna digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Nah, di sini deployment diagram terbagi dalam dua node yang terdiri dari anggota dan admin. Nah, anggota dan admin ini dapat menggunakan database processor yang terdiri dari Windows, iOS, dan Android. Apabila anggota dan admin ingin ke web browser, mengakses web browser, maka harus terhubung dengan internet. Setelah itu, dari web browser, anggota dan admin bisa ke server perpustakaan SDN01. Tentunya, server perpustakaan SDN01 ini terdapat database perpustakaan SDN01. Database perpustakaan SDN01 ini dibangun menggunakan MySQL dan Apache. Nah, itu sekian dari paparan mengenai UML diagram. Sekiranya saya dan Noval, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.